dari pernikahan saya dengan Ibu Sri Yuliasih. Gimana? Mereka kamu gebukin atau anak-anak ada yang gebukin? Enggak. Kita enggak ada. Bisa begini ini mengitu lah. Jaksa memang bisa diatasi oleh Rudiana, instansi lain. Hakim memang bisa di. Saya tidak menuduh cari panggung. Kapasitas dia apa? Ya, praktisi hukum bukan. Ya, kuasa hukum bukan. Terus ngapain? Dia merangkum beberapa orang saksi yang mengatakan dia termasuk Saka, ya, supaya Pak Deddy jadi saksi. Saksi apa? Oke, halo guys, kembali di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentunya ya, tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media ya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Ibtu Rudiana yang telah muncul dan kita bakal coba menggali informasi yang dimana pada waktu tersebut ya, 3 hari yang lalu, kalau misalnya Dede dan Kang Deddy Mulyadi tidak minta maaf ke Ibtu Rudiana, mereka siap melaporkan. Kita udah bisa lihat yang dimana kali ini udah mulai munculnya Ibtu Rudiana ya. Karena ketika kalian udah melaporkan seseorang, kalian harus muncul tentunya ya buat melakukan pelaporan tersebut. Ya, kita coba lihat apakah laporan itu masih berjalan atau tidak teman-teman. Yuk mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa loh guys ya, diklik dulu tombol subscribe ya. Udah klik tombol subscribe, gua selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Kita nggak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ibtu Rudiana klarifikasi isu miring atas dirinya tentang kasus Wina. Ya, kita tahu ya di sini Ibtu Rudiana yang jadi sasaran netizen karena dia yang melakukan pelaporan, dia yang melakukan penangkapan. Oke, kita dengerin apa klarifikasi dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Sesungguhnya saya ingin sekali mengutarakan terkait peristiwa yang saya ketahui, yang mana sekarang ini beredar berita-berita miring yang sangat subjektif yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita-berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar, fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2016. Perlu saya sampaikan bahwa Muhammad Rizky merupakan anak tunggal dari pernikahan saya dengan Ibu Sri Yuliasih. Anak saya dilahirkan di Kota Bandung tanggal 12 Juli tahun 2000. Pada saat saya ke kamar mayat dan juga ibunya, Ibu Sri Yuliasih juga datang ke kamar mayat, karena kami merupakan orang tua yang membesarkan dari kecil, jadi kami hafal persis pada saat melihat di meja mayat bahwa itu anak kami. Dan juga pada saat kami menguburkan juga kami dan keluarga hadir, sehingga saya tegaskan bahwa itu adalah anak kami. Oke, ya kali ini Ibtu Rudiana muncul untuk meluruskan banyak yang menuduh isu-isu ini. Sebenarnya isu ini udah diklarifikasi juga teman-teman mungkin yang belum percaya, yaitu di KDM ya, yaitu temennya Eki sendiri namanya Franz ya, namanya siapa ya, Raffi, agak lupa guys, namanya agak lupa, tapi ya kalian bisa lihat ini fotonya yang mengklarifikasi bahwa dia juga melihat gitu ya. Ini nih banyak yang mencocokologikan bahwa itu adalah Bambang ya, dan itu udah kita bahas dan itu bukan si Eki ya, karena emang ada kemiripan saja gitu. Ya kayaknya kali ini dia muncul dengan isu-isu ya yang dendam ya, salah satunya isu dari KDM ya. Ya kita coba lihat komentar netizen. Perhatikan baik, dia mau bilang kecelakaan.
hampir keceplosan. Oke, itu bukan dari pikirannya, itu baca catatan. Dari dulu kenapa nggak muncul, Pak? Kayak lagi baca teks ya, Pak? Iya sih. Karena matanya di satu titik terus ya, dan bacanya datar gitu kayak orang baca ya. Ya itu aja sih. Oke, ini isi percakapan Pak Arianto Rudiana dengan Pak Arianto. Pak Arianto keceplosan bilang sudah perjuangan Rudiana mati-matian. Ini apa ya? Kayaknya ini adalah salah satu saksi ya. Bukan saksi ya. Penasehat gitu, penasehat hukum di Kapolri kalau nggak salah ya. Dan kita lihat dia adalah orang yang pertama menuduh 8 pelaku ya. Menuduh. Gimana ya bahasanya? Mending kalian nontonin aja deh. Let's go. Ke tempat dia, kantor dia. Saya telepon kemarin nih baru saya tanya, kamu Yang jangan bertelepon bohong. siapa, Pak? Perlu jelas. Pak Rudiana, Langsung. Rudiana. Oke. Kamu jangan bohong ya gitu ya. Saya udah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya. Gitu kan. Enggak, Pak, saya hanya 15 menit ya. Kemudian gimana? Mereka kamu gebukin atau anak-anak ada yang gebukin? Enggak. Kita enggak ada yang gebukin. Cuma 15 menit kemudian kita dari keterangan itu kemudian saya langsung lapor ke Polresta. Ya. Saya bikin LP itu dan gitu. Setelah itu saya udah nggak masuk lagi dalam penyidikan pertanyaan, nggak ikut dia. Cuman itu peran daripada Rudiana. Saya malah tak suruh, kalau saya jadi kamu ya Rud, kamu sumpah pocong di depan media. Apa hubungan Saya dulu sumpah pocong? kelakangan gitu Pak, saya jadi deputi sengketa. Saya deputi sengketa menyelesaikan masalah ini. Kalau saya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang subjektif, mudah-mudahan anak saya 7 turunan mati terkutuk tidak dapat rezeki. Saya bilang. Tapi sebaliknya, kalau saya jujur, ada yang menuduh, kamu juga yang menuduh itu mati terkutuk, anaknya 7 turunan tidak dapat rezeki. Kayak gitu baru itu fair gitu. Mungkin Kemarin saya baru ya, jadi di sini banyak isu ya bahwa para terpidana itu mengaku sebagai tersangka karena dipukulin, dan itu bukan isu sih sebenarnya, tapi emang kenyataan dari Saka Tatal pun yang udah bebas dia berbicara seperti itu di podcast. Yang paling parah adalah ketika dia minum air kencing. Ya teman-teman, itu sangat-sangat membuat sakit sih. Dan ya kalau kita lihat juga penangkapan para pelaku dengan wajah yang bengep-bengep ya. Jadi itu kayak memperkuat pernyataan Saka Tatal ya. Tapi di sini Pak Arianto yakin Ibtu Rudiana tidak menggebuki. Apakah kalian yakin tidak memukuli, atau orang siapa yang gebukin tersebut, atau mereka jatuh semua 8-8-nya sampai bengep-bengep? Agak aneh ya. Kalau kita lihat dari komentarnya, terus foto-foto yang beredar 8 tersangka dengan memar-memar, itu kenapa? Apa itu editan? Enggak, itu kepleset. Guys, inilah orang-orang yang berada di belakang Ibtu Rudiana. Ya benar, ya dia adalah orang yang di belakang Ibtu Rudiana karena dia satu institusi ya, masih satu institusi, tapi dia adalah orang yang membela Ibtu Rudiana pada waktu kejadian. Kalau 8 tersangka itu benar gitu, itu pelakunya gitu ya. Ya mungkin kuasa hukumnya ya bisa bilang kayak gitu ya. Tapi di sini tertulis penasehat ahli Kapolri. Ya, saya tidak tahu apa itu artinya, penasehat ataukah kuasa hukum atau hanya tim penasehat ya. Terus di sini kalian mungkin ingat lah ya tentang somasi. 3 kali 20 jam Ibtu Rudiana sudah lewat. Deddy Mulyadi bakal dipenjarakan. Nah, ya. Ini gimana nih? Ini kayaknya Kang Deddy Mulyadi udah nggak bisa mundur lagi sih teman-teman ya. Kayaknya udah lewat 3 hari ya ini. Kita dengerin sedikit. 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi, kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila Ya, intinya itu aja. 3 ternama tersebut adalah Dede, Liga Akbar, sama Deddy Mulyadi ya. Jadi laporan itu mengarah ke mereka bertiga. Ya, Deddy Mulyadi akhirnya sekarang terbawa-bawa ya. Mau kayak gimana pun emang sih peran Deddy Mulyadi ini sangat penting. Yang munculnya kesaksian-kesaksian ini ya awal mulanya dari Deddy Mulyadi. Terus ada Liga Akbar yang membuat pernyataan yang dimana dia udah disumpah loh teman-teman. Udah disumpah di persidangan, ternyata dia berbohong gitu. Terus ada Dede ya. Ini saksi kuat nih ya, yang selalu gue bilang di bawahnya Aib ada Dede ya, yang memperkuat kesaksian Aib adalah Dede. Tapi Dede mencabut berkasnya kalau kesaksiannya itu nggak benar. Nah, ini salah satu pengacaranya ya,
Elsa Sarif ya. Dan ya dia punya keyakinan yang bisa kita dengar seperti ini, dan dia juga yang melapor KDM, Dede dan Liga Akbar. Dia tim kuasa hukumnya Ibtu Rudiana. Kita dengerin coba. Rudiana mungkin kapan Bu akan ngomong selama ini kan masih simpang siur juga. Tunggu dulu, jangan. Kamu tahu nggak? Anda tahu nggak bahwa dia polisi aktif dan tidak boleh di setiap instansi kepolisian itu ada namanya humas. Dia tidak boleh melanggar SOP dari kepolisian. Jadi jangan, dia bukan orang biasa. Karena itu sudah dibilang, oh bisa begini, ini mengitu. Lah, jaksa memang bisa diatasi oleh Rudiana, instansi lain. Hakim memang bisa dipengaruhi Rudiana. Rudiana ini siapa? Emang presiden bisa menguasai segalanya? Itu very little. Kecil ya, very little. Tanggapan minta. Jadi Elsa Sarif bilang kenapa Ibtu Rudiana tidak muncul, karena dia masih ada nama. Sekalinya muncul ya melaporkan. Sekalinya muncul melaporkan. Dan iya sih, dia emang Ibtu Rudiana sini pada waktu itu menjabat dari segi nama nggak punya nama, tapi ya kita nggak tahu namanya, ini kejadian di daerah ya, atau ada main ya kita juga nggak tahu. Oke, lanjut lagi ke kesaksiannya, yaitu Suswandi nih, serem banget nih ya pernyataan dia tentang laporan tersebut. Itu udah dilaporkan teman-teman. Let's go, kita dengerin. Jadi gimana nih kemarin yang baru preskon ya Pak Rudiana, ini menurut Bapak sendiri gimana nih somasinya Pak Rudiana ke Dede dan Kang Dedi? Somasi ya. Bisa nggak sih, Jadi Mas, somasi itu sudah secara terbuka. Antara lain salah satu somasi itu permohon maaf secara terbuka, bukan lewat TikTok, dan sudah terlambat. Ibtu Rudiana sudah melaporkan ke Polda Jabar terhadap 3 orang tadi, ya, yang Dede sama DM. Silakan ya, kita tunggu prosesnya, hadapin aja, gitu loh. LP-nya sudah selesai kemarin. Sampai Laporan jam 12 ya? malam dari pagi bikin 3 LP. Nah, itu informasinya dari kuasa hukumnya. Saya kan bukan kuasa hukumnya itu Rudiana. Tahu gitu ya loh. dari kuasa hukumnya. Oke. Nah berarti menurut Bapak sendiri apa ya? Itu bisa gitu ya untuk Pak Rudiana melaporkan, maksudnya menyampaikan somasi. Ini LP-nya ini agak sedikit ini ya. Maksudnya LP-nya ini bisa mengarah ke somasi gitu Pak? Itu bukan. Di Bareskrim itu kan ada ya, surat apa itu edaran Kapolri. Kita mesti sopan santun, lawyer mereka sopan santun, memberikan somasi apa jawabannya, dikasih batas waktu. Salah satunya permohonan minta sopan, maaf ya, secara terbuka. Saya dengar katanya sudah minta maaf tapi lewat TikTok, nggak gentleman tuh. Ya, makanya mereka membuat laporan polisi terhadap 3 orang tadi. Kita tunggu aja. Nanti prosesnya laporan polisi itu kan dilidik dulu, dicari alat-alat buktinya, saksinya lengkap, dinaikkan ke sidik, gelar perkara lagi, menetapkan tersangkanya, ya kan, gelar perkara. Saling lapor ya, malah saling lapor nih kasus ini ya. Ada apa sih sebenarnya? Ya munculnya laporan ini karena Ibtu Rudiana mencurigakan gitu kan. Ya akhirnya berhasil sih memunculkan Ibtu Rudiana, tapi sekali munculnya agak enak ya. Jadi ya Deddy Mulyadi nih sekarang yang terbawa-bawa, dia nggak akan bisa mundur teman-teman kalau udah masuk laporan kayak gini. Ini kalau jadi Deddy Mulyadi pusing sih ya. Dia nggak bisa mundur juga. Dan kita lanjut tentang Deddy Mulyadi menurut Suswandi lagi. Kemarin juga preskon sama Pak Oto mewakili 7 terpidana. Nah menurut Bapak ini yang disampaikan Kang Dedi soal 7 terpidana ini akan memberatkan Pak Pasrin juga nggak Pak? Apa kompetensinya? Ya. Kuasa hukum bukan. Praktisi hukum apa? Apa kapasitasnya? Jangan dibolak-balik. Ya. Jangan nyari panggung. Saya tidak menuduh cari panggung. Kapasitas dia apa? Ya, praktisi hukum bukan. Ya, kuasa hukum bukan. Terus ngapain? Dia merangkum beberapa orang saksi yang mengatakan dia termasuk Saka, ya, supaya Pak Dedi jadi saksi. Saksi apa? Saksi itu tahu nggak definisi saksi? Jangan-jangan nggak tahu ini kuasa hukum. Saksi itu yang melihat, mendengar, yang ada mengalami di situ dia, melihat persis. Jangan saksi cerita.
Ya kan? Kamu tahu dari mana itu kecelakaan? Dari orang yang cerita jadi saksi. Itu bukan saksi namanya. Ya kan, itu haur-haur gitu loh. Tapi Kang Deddy sendiri kan mengklaim dirinya ini sebagai kuasa hukum dari 7 terpidana, terus menggandeng Pradi dan Pak Oto. Nah, ini gimana kalau menurut Bapak? Tadi Bapak bilang semuanya mengerikan ya. Belum mau dengar. Ya, apa kepada? Coba tunjukkan surat kuasanya Pak Deddy yang terhormat, ya kan? Yang dari partai, ya, silakan. Boleh, kenapa nggak boleh? Gitu loh. Tapi setahu saya dia, setaunya dia bukan praktisi, bukan kuasa hukum. Gitu loh. Disindir. Iya. Tapi kalau secara hukum bisa nggak sih Pak sosok Kang Deddy, maksudnya sosok yang kita belum pernah lihat nih agak surat ya, kuasanya tapi menyampaikan hal-hal itu di depan media, bahkan menggandeng Pradi juga, ini sebenarnya secara hukum seperti apa Pak? Saya tadi tanya kapasitasnya apa? Gak setuju ya dia. Tahu dulu dong kapasitasnya, baru kita tanggapin. Gitu loh. Ya, kapasitasnya nggak tahu. Kalau praktisi hukum saya hargai. Ayo kita berdebat hukum. Ya kan? Kalau kuasa hukum, jaga klien Anda selaku kuasa hukum. Nah kalau ngikut sana sini, tampil ke sana ke sini, ya saya nggak tahu sebagai apa kapasitasnya. Saya nggak akan komen. Ya, itu menurut saya sih sindiran halus ya teman-teman. Apakah ngapain mengulik-ngulik terus Deddy Mulyadi ini, mengulik-ngulik para saksi? Dia itu sedangkan bukan praktisi hukum, pengacara bukan. Kalau tim partai-partai mana, ataukah ada politikus segala macem lah ya. Ya itu sindiran halus sih. Menurut gua sangat ya cukup menyakitkan ya sindiran tersebut. Tapi menurut gue ya sangat berguna juga ketika Deddy Mulyadi muncul ke media ya, mencari-cari para saksi. Akhirnya para saksi tersebut muncul ya, bahwa kasus ini banyak banget kejanggalannya. Ya tapi kita bisa lihat ya tentang channel Deddy Mulyadi sekarang kayaknya udah mulai agak redup. Apa karena laporan ini emang berefek ya? Maksudnya mencari para saksi udah enggak wow dulu ya. Mungkin kayak gini aja ya. Jadi intinya sih 3 kali 24 jam kayaknya laporan itu udah masuk. Tinggal nunggu dari keputusan aja sih. Apakah laporan itu diterima atau tidak. Makasih buat 329 komentar ya. 3 like terbanyak dan teratas bakal kita bacain. Oke, di sini ada user EE1RC2W5C. Mau debat sampai tua nggak selesai. Kuncinya polisi mau jujur bongkar kasus ini selesai. Yes, next. Dari Setiakel Z5KX. Cerdaslah kawan-kawan. Tim peradilan Ibu Titin, KDM dengan PK. Sakatatal intinya ingin membebaskan para terpidana yang mereka rasa tidak melakukan. Itu trik apapun alasannya. Yang penting PK. Kalau Hotman Paris sebagai kuasa almarhum Vina, ya harus mencari kebenarannya demi almarhum Vina dan keluarga. Next dari Jala Bonjo Jeruk. Tahun lalu saya sebagai petugas rumah sakit menerima pasien korban kecelakaan tunggal. Menurut warga sekitar TKP, warga sekitar melihat korban menghindari lubang di tikungan yang mengakibatkan terpleset. Siang hari terima korban di rumah sakit. Helm dan motor ya tidak hancur, tapi begitu saya lihat ternyata kepala korban retak dan ada lubang di kepalanya. Jadi kepala itu lebih rawan retak daripada helm. Menarik nih, menarik. Apakah helm bisa meretakkan tempurung seseorang? Kan ada busa ya. Ya, saya tidak tahu sih. Mungkin ya dari Jalal Bojarak ini adalah pasien orang rumah sakit ya yang pernah ngalamin, karena munculnya kecurigaan ini adalah dari motor, terus dari vonis dokter yang dimana kok bisa tengkoraknya retak dengan jatuh yang tidak kencang gitu. Ya itulah ya. Balik lagi ke komentar, ini menarik deh komentarnya. Ya, saya Valdi undur diri dulu. Jangan lupa guys untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata salah. See you. Goodbye. Dah, situ aja ya. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.